Riana berdiri di ambang jendela besar yang membingkai pemandangan kota Jakarta yang masih diselimuti kabut pagi. Dari lantai atas penthouse-nya, yang sejatinya adalah rumah tapak 3 lantai di kawasan Pondok Indah, ia bisa melihat kemegahan yang telah ia bangun. Rumah itu adalah kanvas pribadinya, sebuah mahakarya modern minimalis dengan kolam renang tak bertepi dan garasi yang menampung 4 mobil mewah, semuanya dibeli tunai, tanpa cicilan. Semuanya, dari keran emas di kamar mandi utama hingga sistem keamanan biometrik canggih, adalah simbol dari ketajaman bisnis Riana di bidang properti dan teknologi startup. Namun, pagi ini, kemewahan itu terasa seperti sangkar berlapis emas. Pukul 6 pagi, Riana sudah berpakaian rapi dalam setelan kerja yang elegan dan powerful. Rambutnya dicepol ketat, mencerminkan fokusnya yang tanpa celah. Ia bergerak keheningan, sarapan sereal gandum organik yang sederhana di meja marmer sepanjang 2 meter. Meja itu dirancang untuk pesta besar, tetapi ia selalu sendirian di sana. Suaminya, Bima, baru akan bangun sekitar pukul 9. Bima adalah sosok yang tampan dan karismatik, aset sosial yang sempurna di acara-acara perusahaan. Namun, Riana tahu, jauh di dalam lubuk hatinya, Bima adalah produk jadi, bukan produsen. Ia tidak pernah benar-benar mengurus perusahaan yang ia klaim sedang ia bangun. Faktanya, semua modal Ventura, kantor, dan bahkan gaji bulanan Bima yang besar bersumber dari rekening Riana atau dialirkan melalui struktur perusahaannya. Pagi, sayang, suara Bima serak dari lantai 2 baru saja keluar dari kamar. Ia mengenakan jubah sutra yang harganya setara dengan 3 kali lipat gaji bulanan karyawan Riana. Ia mendekat, mencium pipi Riana sekilas, aromanya wangi namun dingin. Aku ada pertemuan penting jam 10 di SCBD. Mengenai proyek investasi tambang yang baru. Riana tersenyum tipis. Oh, benarkah? Jangan lupa, kamu harus mengembalikan mobil sedan hitam itu ke bengkel hari ini. Sudah seminggu kamu menundanya. Bima mengibaskan tangannya, berlebihan. Aku akan suruh sopir nanti. Aku tidak punya waktu untuk hal-hal remeh seperti itu. Riana, kamu tahu, proyek ini sangat sensitif dan memerlukan fokus total. Riana hanya mengangguk. Ia sudah lelah berdebat. Ia tahu, proyek sensitif itu hanyalah alasan untuk menghabiskan waktu di klub golf atau kafe mahal, ditemani oleh relasi yang ia temui berkat nama besar Riana. Tapi Riana membiarkannya. 10 tahun pernikahan telah mengajarkannya bahwa biaya mempertahankan ilusi jauh lebih murah daripada menghadapi kenyataan pahit. Selama Bima ada di sisinya saat dibutuhkan, uang hanyalah angka. Setelah mencium kening Bima, Riana bergegas pergi. Di garasi, ia mengambil kunci mobil SUV-nya sendiri, kendaraan yang ia gunakan untuk kunjungan proyek lapangan. Mobil-mobil Bima yang berkilauan dibiarkan diam di tempatnya. Semua kunci mobil itu berada di laci meja Riana. Ketika Riana meninggalkan rumah, ia bertemu dengan ibu mertuanya, Nyonya Retno, yang baru saja tiba. Nyonya Retno adalah wanita yang menuntut dan arogan, selalu membawa aura keangkuhan bangsawan yang tak pernah ia miliki. Riana, kamu sudah mau pergi? Cepat sekali, sapa Nyonya Retno, lebih terdengar seperti teguran. Ia langsung menuju dapur mewah, membuka kulkas penuh makanan premium. Aku sudah bilang pada Bima untuk membeli tiket pesawat kelas 1 ke Bali bulan depan. Untuk menyegarkan pikiran. Keuangannya sudah kamu urus, kan? Saya akan melihat jadwal saya, Tante, jawab Riana sabar, meskipun kata-kata itu menusuknya. Nyonya Retno selalu berasumsi bahwa segala kemewahan adalah hak Bima dan kewajiban Riana.
Ia tidak pernah mengakui Riana sebagai bos, melainkan hanya sebagai mesin ATM yang kebetulan menikah dengan putranya. Bagus. Pastikan itu kelas 1. Bima tidak nyaman terbang dengan kelas bisnis, Nyonya Retno berujar sambil mengambil sebotol jus buah impor. Suamimu itu perlu self-care. Jangan terlalu sibuk kerja, Riana. Urusi suamimu juga. Riana hanya tersenyum kaku. Ia tak pernah menyadari betapa dalam akar parasit ini telah menjalar. Uang yang ia hasilkan dengan keringat dan ide-ide cemerlang digunakan untuk membiayai kemalasan Bima dan arogansi Nyonya Retno. Sepanjang perjalanan ke kantor, Riana memeriksa laporan keuangannya. Ia melihat detail pengeluaran kartu kredit tambahan yang digunakan Bima dan Nyonya Retno yang ia abaikan selama ini, puluhan juta untuk barang-barang desainer yang tak perlu, makan malam mewah dengan harga selangit di restoran bintang 5, dan tagihan golf yang absurd. Setiap transaksi adalah pengingat betapa besar kontras antara kerja kerasnya dan hidup mereka yang berfoya-foya. Namun, alih-alih marah, Riana merasakan semacam mati rasa. Ia telah membeli kedamaian. Ia membeli loyalitas pasif Bima. Ia membeli ketenangan dari omelan mertua. Ia meyakini, selama ia memegang kendali atas semua aset, ia memegang kendali atas pernikahannya. Malam harinya, Riana pulang larut. Rumah megah itu gelap, sunyi, dan dingin. Bima belum kembali dari pertemuan pentingnya. Nyonya Retno juga sudah pergi. Riana duduk di sofa kulit Italia di ruang tamu, menyalakan televisi. Ia merasa lelah, namun puas dengan produktivitas hari itu. Ia meraih ponselnya untuk mengirim pesan pada asistennya. Sebelum sempat mengetik, sebuah notifikasi Facebook muncul di layar ponselnya. Notifikasi dari Nyonya Retno. Nyonya Retno, alhamdulillah, cucu saya Bima akhirnya menunaikan kewajiban sunahnya. Selamat menempuh hidup baru, Nak Bima dan menantuku Lisa. Tante bangga memiliki 2 menantu yang cantik dan berbakti. Foto pernikahan di pulau ini sungguh indah. Jantung Riana seolah berhenti. Layar ponselnya menampilkan gambar Bima, suaminya, tersenyum lebar dalam balutan jas pengantin putih, menggandeng seorang wanita muda, Lisa, di tepi pantai berpasir putih. Foto itu diposting 2 jam yang lalu. Lokasinya, Bali. Tanggal pernikahan, 4 hari yang lalu. Darah Riana terasa membeku. Bukan tangisan atau teriakan histeris yang keluar, melainkan keheningan yang mematikan. Dalam 1 detik, ilusi yang ia pertahankan selama 10 tahun, dengan harga miliaran rupiah, hancur berkeping-keping. Riana tidak bereaksi secara emosional. Ia bereaksi secara korporat. Jari-jarinya yang dingin dengan cepat menekan 1 nomor yang ia hafal di luar kepala, nomor ponsel pengacara kepercayaannya. Malam perhitungan baru saja dimulai. Dinding marmer ruangan itu memantulkan cahaya redup dari layar televisi, tetapi mata Riana tertuju pada cahaya putih terang dari ponselnya. Foto itu, yang menampilkan senyum lebar Bima dan tangan Bima yang menggenggam mesra tangan Lisa, terasa lebih dingin daripada suhu AC yang membekukan. Bukan kecemburuan yang mendidih, melainkan rasa penghinaan yang merayap. Bima tidak hanya mengkhianatinya, dia melakukan kebodohan dengan mengizinkan ibunya, wanita yang menikmati fasilitas Riana, membocorkan rahasia itu di media sosial yang paling publik. Riana menarik napas, lambat dan dalam, seolah sedang menyelesaikan sebuah kesepakatan bisnis yang paling buruk dalam hidupnya. Air mata tidak akan pernah menjadi respons Riana. Air mata adalah mata uang emosi, dan dia telah lama menghentikan perdagangan mata uang yang tidak menghasilkan keuntungan. Ia melihat foto itu sekali lagi, mengamati detailnya,
Cincin kawin di jari Lisa, venue mewah di pinggir pantai. Ini bukan pernikahan siri sederhana. Ini adalah perayaan publik yang dilakukan secara diam-diam. Tangan Rihanna bergerak cepat, memutar teleponnya ke mode speaker dan meletakkannya di meja kopi. Sambungan ke Bapak Arya, pengacara kepercayaannya, terhubung pada deringan kedua. Arya, maafkan saya menelepon selarut ini. Ada situasi mendesak, sangat mendesak, ujar Rihanna, suaranya terdengar datar dan tajam, seperti pecahan es. Arya, yang mengenali nada suara Rihanna sebagai sinyal bahaya tertinggi, langsung sigap. Rihanna? Ada apa? Apa ada masalah di proyek BSD? Lebih buruk dari itu. Ini masalah properti, aset, dan kerugian finansial jangka panjang. Suami saya, Bima, baru saja menikah lagi. Saya melihat postingan ibu mertua saya di Facebook. Dia menikah 4 hari yang lalu di Bali. Hening sejenak di ujung telepon, sebelum Arya berdaham kaget. Poligami? Secara hukum atau agama, Rihanna? Itulah yang perlu kita cari tahu, secepatnya. Saya ingin Anda mengaktifkan jaringan investigasi kita, sekarang juga. Saya perlu konfirmasi dalam 2 jam ke depan, apakah pernikahan itu sah dan terdaftar secara hukum? Siapa nama lengkap wanita itu? Dan yang paling penting, apakah Bima telah membuat klaim aset atas nama wanita itu di masa lalu? Rihanna memberikan semua detail yang bisa ia kumpulkan dari unggahan Facebook Nyonya Retno, nama Lisa, tanggal, dan lokasi. Arya, seorang profesional ulung, langsung menangkap urgensi dan sifat transaksional dari masalah ini. Saya mengerti. Saya akan mengerahkan tim segera untuk memeriksa catatan sipil di wilayah terkait dan melakukan pengecekan data Lisa melalui koneksi perusahaan. Jangan khawatir, Rihanna. Tidak ada klaim aset yang bisa dibuat tanpa tanda tangan Anda pada properti utama, mengingat semua ada di bawah nama PT dan nama pribadi Anda. Pasti. Saya ingin Anda juga memverifikasi status perusahaan Bima. Apakah ada modal yang ia transfer ke Lisa atau ke pihak ketiga manapun tanpa sepengetahuan saya, meskipun itu modal ventura dari perusahaan saya? Rihanna menambahkan, rasa waspada bisnisnya sepenuhnya mengambil alih. Kita tidak akan meninggalkan celah apapun. Sambil menunggu kabar dari Arya, Rihanna meninggalkan ruang tamu dan berjalan menuju kamar tidur utama. Ia membuka lemari pakaian Bima. Di sana tergantung jas-jas mahal, jam tangan mewah, dan deretan sepatu kulit yang harganya mencapai ratusan juta. Semuanya adalah hadiah dari Rihanna. Barang-barang itu sekarang terlihat menjijikan, seperti kostum yang dikenakan oleh aktor murahan. Ia membuka laci meja samping tempat tidur dan menemukan apa yang ia cari, kartu kredit titanium yang paling utama, yang selama ini digunakan Bima untuk hampir semua pengeluaran pribadinya. Rihanna mengambilnya, memasukkannya ke dalam saku jubah tidurnya, dan menghancurkan kartu duplikat yang tersimpan di laci itu. Tepat 1 jam 47 menit kemudian, ponsel Rihanna berdering lagi. Nama Arya muncul di layar. Rihanna, kami sudah mendapatkan konfirmasi awal. Pernikahan itu sah secara hukum, terdaftar di KUA dan juga di catatan sipil. Kami sudah mengecek dokumennya secara digital. Bima tampaknya telah memasukkan dokumen persetujuan Anda atau memanfaatkan celah hukum tertentu, mungkin dengan menyatakan statusnya sebagai bujangan, yang akan kita hadapi nanti, Arya melaporkan dengan nada serius. Wanita itu bernama Lisa Hapsari. Dia adalah mantan sekretaris di salah satu kantor cabang Bima yang sudah lama tutup. Pengecekan aset cepat menunjukkan tidak ada aset properti signifikan yang didaftarkan atas nama Lisa. Sejauh ini, semua aman.
Bima berani menikah lagi secara resmi, menggunakan uangnya untuk membiayai pernikahan mewah dan bahkan memalsukan dokumen. Pengkhianatan ini bukan hanya soal hati, tetapi juga serangan terhadap integritas bisnisnya. Rasa sakit yang sempat mengancam kini benar-benar hilang, digantikan oleh kejernihan yang menakutkan. Riana melihat keluar jendela. Di luar, Jakarta tampak gelap, namun di dalam pikirannya, rencana telah menyala terang. Terima kasih, Arya. Sekarang, saya ingin Anda menyiapkan draft gugatan cerai sesegera mungkin. Tapi jangan daftarkan dulu. Kita akan bergerak sesuai strategi saya. Tentu, strateginya apa, Riana? Riana tersenyum, senyum yang sama yang ia berikan sebelum menjatuhkan harga kompetitornya di meja negosiasi. Ini bukan lagi tentang perceraian. Ini tentang likuidasi total. Mereka ingin hidup mewah, mereka akan mendapatkannya, tetapi di bawah langit terbuka, ucap Riana dingin. Saya ingin Anda mengaktifkan kuasa jual rumah utama kita, rumah di Pondok Indah itu. Saya akan menjualnya besok. Dalam 24 jam. Saya akan mencari pembeli cash dengan harga diskon. Siapkan semua dokumen hukum agar transaksinya selesai dalam waktu 1 hari. Arya terdiam, terkejut dengan kecepatan dan ekstremitas keputusan Riana. Menjual rumah utama? Begitu cepat? Anda yakin, Riana? Itu aset bernilai ratusan miliar. Justru karena itu bernilai ratusan miliar, Arya. Saya tidak ingin jejak Bima dan keluarganya sedikit pun tersisa di aset berharga saya. Selain itu, cabut semua kartu kredit tambahan atas nama Bima dan Nyonya Retno, efektif jam 7 pagi besok. Dan tarik semua fasilitas kendaraan, terutama mobil sedan hitam yang ia banggakan, karena mobil itu didaftarkan atas nama PT Properti saya. Tarik semua benefit mereka. Semua. Baik, Riana. Saya akan memanggil tim keuangan. Mereka akan terkejut dengan kecepatan ini, kata Arya, mulai bersemangat dengan tantangan ini. Biarkan mereka terkejut. Besok, Bima dan Nyonya Retno akan terkejut dengan kenyataan bahwa kekayaan mereka hanyalah ilusi yang saya ciptakan. Mereka akan bangun sebagai orang kaya, dan besok sore mereka akan menjadi gelandangan. Saya ingin mereka kehilangan segalanya sebelum mereka sempat membuka suara. Riana menutup percakapan itu, mengakhiri malam yang paling menentukan dalam hidupnya. Ia adalah Riana sang pengusaha, dan dia tidak pernah kalah dalam perang aset. Jarum jam di kantor Arya menunjuk pukul 1.30 dini hari. Suasana di ruang rapat eksekutif itu terasa hening, hanya ditemani suara gesekan pulpen di atas kertas dan dengung pelan pendingin ruangan. Riana duduk tegak di salah satu kursi kulit, penampilannya tetap sempurna meskipun matanya menunjukkan kelelahan luar biasa. Namun, itu bukanlah kelelahan fisik, itu adalah ketenangan yang menakutkan setelah badai emosi. Ia telah sepenuhnya beralih dari mode, istri yang terluka, ke mode, CEO yang melikuidasi anak perusahaan yang gagal. Di hadapannya, Bapak Arya, pengacara kawakan yang dikenal akan ketelitiannya dalam melindungi aset klien, menyebar dokumen-dokumen tebal di meja. Peta finansial kehidupan pernikahan Riana dan Bima terhampar di sana, memperjelas siapa yang memegang kendali. Seperti yang kita duga, Riana, Arya memulai, menunjuk pada sebuah dokumen dengan kop PT Kirana Properti, perusahaan induk milik Riana. Rumah di Pondok Indah ini, meskipun dibeli setelah pernikahan, didaftarkan sepenuhnya atas nama PT Anda untuk tujuan perlindungan aset dan pajak. Secara hukum, Bima tidak punya klaim properti apapun. Bahkan jika kita menggunakan undang-undang perkawinan, ini adalah aset perusahaan Anda, bukan harta gono gini.
Riana mengangguk, tanpa terkejut. Mobil-mobil yang ia gunakan? Arya membalik dokumen lain. Mobil sedan hitam mewah yang sering ia gunakan dan SUV putih milik Nyonya Retno. Keduanya didaftarkan sebagai aset operasional PT Kirana Property, dengan skema sewa beli zero down payment yang Anda buat sendiri. Anda bisa meminta penarikan kendaraan kapan saja. Begitu pula dengan sopir dan pengawal, mereka adalah staf kontrak PT Anda. Lalu, apa yang Bima miliki secara independen? Tanya Riana, suaranya tenang, namun mengandung rasa ingin tahu yang dingin. Arya tersenyum miring. Ini bagian yang lucu, Riana. Bima memiliki 2 rekening pribadi dengan saldo yang sangat kecil, kurang dari 10 juta rupiah, yang mungkin hanya cukup untuk membayar tagihan listrik bulan ini. Dan ia memiliki 1 perusahaan rintisan fiktif, PT Bima Jaya. Perusahaan itu didirikan setahun lalu dengan modal ventura dari, Anda tebak, dana investasi yang Anda kelola. Secara akuntansi, ia tidak memiliki aset. Ia memiliki utang kepada Anda sebesar 300 juta yang ia klaim sebagai biaya operasional. Riana menyandarkan punggungnya ke kursi. Ini adalah bukti kekuasaan yang ia bangun bertahun-tahun tanpa disadari Bima. Bima mengira ia adalah suami yang dimanjakan, padahal ia hanyalah manajer tidak kompeten yang asetnya adalah gaji bulanannya yang dibayarkan dari uang Riana. Segala kemewahan yang mereka nikmati hanyalah ilusi pinjaman. Bagaimana dengan Nyonya Retno? Apa yang bisa ia selamatkan? Nyonya Retno tidak pernah bekerja. Semua biaya hidupnya dibiayai oleh Bima melalui kartu kredit tambahan yang Anda sediakan. Ia tidak punya properti, dan rekening tabungannya tidak signifikan. Begitu kartu kreditnya diblokir, dia akan sepenuhnya bergantung pada Bima, yang sebentar lagi tidak memiliki apa-apa, jelas Arya. Keputusan Riana bulat. Tidak ada ruang untuk negosiasi atau pemberian uang pisah yang lunak. Mereka telah mempermalukannya, dan kini, ia akan mempermalukan mereka dengan cara yang paling efektif, memotong oksigen finansial mereka. Baik, Arya. Rencana berjalan. Kita tidak akan menunda gugatan cerai, tapi kita akan menunda pendaftarannya. Saya ingin mereka menghadapi realitas baru mereka sebelum gugatan itu menjadi berita publik. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah likuidasi rumah. Arya mengeluarkan dokumen kuasa jual, POA, yang sudah disiapkan berdasarkan instruksi Riana sebelumnya. Ini adalah surat kuasa hukum yang memungkinkan Riana, sebagai pemilik sah, untuk menjual aset properti dengan cepat tanpa melibatkan Bima, terutama karena Bima sedang berada di luar kota dan pernikahannya yang baru merupakan pelanggaran hukum perdata terhadap Riana. Saya sudah menghubungi 2 calon pemilik cash yang sangat tertarik dengan properti Anda. Salah satunya adalah rekan bisnis Anda. Saya mengatakan Anda menjualnya dengan diskon 15% dari nilai pasar, tetapi transaksinya harus selesai besok sore, dengan penandatanganan akta jual-beli di hadapan notaris kita paling lambat pukul 4 sore, Arya menjelaskan. Riana mengambil pulpen dari meja. Jari-jarinya gemetar sedikit, tetapi tekadnya sekeras baja. Ini adalah tanda tangan terpenting dalam hidupnya, tanda tangan yang menutup bab pernikahannya dan membuka pintu neraka bagi mantan suaminya. Lanjutkan, kata Riana. Dengan coretan yang tegas, Riana menandatangani kuasa jual itu. Dalam hitungan jam, rumah mewah impian mereka akan beralih ke pemilikan. Bima, Lisa, dan Nyonya Retno akan pulang ke rumah yang bukan lagi milik mereka. Instruksi final saya, Arya, kata Riana, suaranya kini kembali dingin seperti awal percakapan. Jam 7 pagi besok, semua kartu kredit tambahan atas nama Bima dan Nyonya Retno diblokir permanen.
Segala fasilitas pinjaman atau kartu kredit dari bank lain yang mungkin dia gunakan, saya ingin tim Anda segera melacaknya dan membekukannya. Pastikan Bima tidak bisa menarik uang tunai lebih dari 2 juta dari ATM manapun besok. Siap. Kami akan mengaktifkan blokir ke semua bank afiliasi jam 7, jawab Arya. Kedua, jam 11 siang, mobil sedan hitam dan SUV putih Nyonya Retno harus ditarik paksa oleh petugas leasing dari PT Kirana. Berikan alasan, pelanggaran kontrak penggunaan aset perusahaan. Saya ingin Bima terpaksa berjalan kaki atau menggunakan transportasi umum setelah pertemuan investasi tambangnya. Tentu, tim kami sudah bersiap dengan surat penarikan, kata Arya, merasa sedikit ngeri dengan tingkat kedalaman perencanaan kliennya. Riana berdiri, menyudahi pertemuan itu. Saya ingin mereka kembali dan mendapati diri mereka berdiri di jalanan, tanpa tempat bernaung dan tanpa uang tunai yang cukup untuk membeli tiket pesawat kembali ke Bali. Saya ingin mereka tahu betapa cepatnya parasit akan mati ketika inangnya memotong nutrisi. Saat Riana berjalan keluar dari kantor Arya yang sepi, matahari hampir terbit. Rasa sakit hatinya telah berubah menjadi kekuatan finansial yang terorganisir. Ia telah memastikan bahwa balas dendamnya tidak hanya emosional, tetapi juga legal, tuntas, dan tidak dapat diganggu-gugat. Ia mengunci semua pintu kekayaan yang selama ini mereka anggap sebagai hak mereka. Babak baru telah dimulai, babak eksekusi senyap. Fajar pagi di Jakarta tidak secerah biasanya, tetapi bagi Riana, ini adalah pagi paling menjanjikan dalam 10 tahun terakhir. Ia sudah berada di kantornya pada pukul 6, bukan untuk bekerja, melainkan untuk mengawasi penghancuran kebohongan yang telah ia beli. Tepat pukul 7 pagi, ponsel Riana bergetar. Sebuah pesan dari Arya. Blokir kartu kredit Bima dan Nyonya Retno sudah dieksekusi, Riana. Semua lini finansial ditutup. Tim investigasi juga sudah memutus akses ke rekening bank sekunder mereka. Paling banyak mereka hanya punya sisa uang tunai yang sangat minim. Riana tersenyum tipis. Tidak ada yang lebih memuaskan bagi seorang pebisnis selain melihat rencana strategis berjalan tanpa cacat. Di saat yang sama, ribuan kilometer jauhnya di Bali, Bima sedang mencoba membeli souvenir mahal untuk Lisa setelah sarapan mewah mereka di resor bintang 5. Ia menyerahkan kartu kredit titanium hitam ke kasir dengan wajah pongah. Tak lama, kasir itu kembali dengan ekspresi bingung. Maaf, Bapak. Transaksi ditolak. Kami sudah mencoba 2 kali, ujar sang kasir. Bima mendengus. Pasti masalah sistem. Coba kartu yang lain. Bima mengeluarkan kartu kredit emas lainnya, yang juga merupakan fasilitas tambahan dari rekening Riana. Hasilnya sama, ditolak. Wajah Bima mulai memerah karena malu. Ia akhirnya harus membayar dengan uang tunai yang ia siapkan untuk tips, membuat ia hanya memiliki sisa uang di dompetnya yang sangat terbatas. Ia menyalahkan bank, sama sekali tidak menduga bahwa sumber kekuatannya telah sengaja dikeringkan oleh sang istri yang ia hianati. Sementara itu, di rumah mewah Pondok Indah, Nyonya Retno mengalami nasib yang sama. Ia menelepon catering premium untuk menyiapkan makan siang mewah, berharap bisa pamer di media sosial. Saat catering meminta pembayaran di muka, Nyonya Retno memberikan nomor kartu kredit tambahannya. Tak lama kemudian, catering menolak pesanan, menyatakan kartu tersebut sudah diblokir. Nyonya Retno murka, ia menggebrak meja marmer. Dasar bank tidak becus. Akan kuberitahu Bima untuk mengganti ban itu. Riana ini pasti terlalu sibuk sampai tidak mengurus hal-hal penting seperti ini. Nyonya Retno tidak tahu bahwa Riana, sang mesin ATM,
sedang berada di notaris utama di pusat kota, bersiap menyelesaikan transfer properti. Pukul 11, Riana duduk berhadapan dengan Tuan Darmawan, seorang konglomerat properti tua yang telah lama mengincar rumahnya. Darmawan adalah pembeli cash yang siap menyelesaikan transaksi hari itu juga. Riana, saya terkejut. 3 hari lalu Anda menolak tawaran saya, dan hari ini Anda menjualnya dengan diskon 15%, asalkan saya bayar tunai hari ini, kata Darmawan sambil tersenyum licik, mengagumi ketajaman bisnis Riana. Situasi personal yang menarik, ya? Riana menatapnya tajam. Ini bukan personal, Darmawan. Ini adalah likuidasi aset yang tidak produktif, dan saya ingin menyelesaikan kerugian secepat mungkin. Saya tidak ingin menyimpan apapun yang mengingatkan saya pada masa lalu. Arya menyerahkan dokumen akta jual beli yang telah disiapkan. Riana menandatanganinya dengan tenang, namun di balik ketenangan itu, ia merasakan lonjakan kekuatan. Dengan coretan pulpen itu, rumah senilai ratusan miliar itu bukan lagi milik Bima. Ia telah menjadi tunawisma tanpa menyadarinya. Setelah transfer dana dikonfirmasi, Riana bergegas ke rencana eksekusi berikutnya. Tepat pukul 13, Bima meninggalkan gedung pencakar langit di SCBD, tempat ia seharusnya mengadakan pertemuan penting. Tentu saja, pertemuan itu hanya pertemuan santai di lobi kafe bersama seorang relasi junior. Bima berjalan menuju tempat parkir valet, mengharapkan mobil sedan hitamnya yang mewah segera terparkir di depannya, membuatnya terlihat penting. Namun, yang ia temui adalah kekacauan. Di pinggir jalan, Bima melihat mobil sedan hitam kesayangannya diderek oleh truk derek besar, ditemani oleh 2 petugas berseragam. Bima berlari mendekat, panik. "Hei, apa-apaan ini?" "Itu mobilku," teriak Bima, menunjuk ke mobilnya yang sudah setengah terangkat. Seorang petugas penarikan mendekat, membawa surat resmi. "Maaf, Bapak. Kami dari PT Kirana Property. Mobil ini terdaftar sebagai aset perusahaan. Berdasarkan surat perintah penarikan, kontrak penggunaan aset Bapak telah dibatalkan karena pelanggaran administratif. Bapak Bima harus menyerahkan kunci dan barang-barang pribadi Anda." Wajah Bima berubah pucat. "Pelanggaran apa? Aku ini suami Riana. Aku yang mengelola perusahaan itu." "Maaf, Bapak. Kami hanya menjalankan perintah dari manajemen tertinggi," jawab petugas itu datar, sambil melambaikan surat resmi yang ditandatangani oleh Arya. Di tengah tatapan pejalan kaki dan karyawan kantor yang baru saja keluar makan siang, Bima dipaksa mengeluarkan laptop dan tas golfnya dari mobil. Ia berdiri di pinggir jalan, dengan setelan mahal, tanpa mobil, tanpa kartu kredit yang berfungsi, dan tanpa petunjuk bahwa hidupnya baru saja ditarik secara paksa. Ia terpaksa memesan taksi online dengan uang tunai terakhirnya, hanya untuk menyadari bahwa tujuannya ke rumah mewah pun sebentar lagi akan sia-sia. Sementara itu, di rumah Pondok Indah, petugas penarikan yang lain menjalankan misi kedua. Nyonya Retno terkejut ketika SUV putihnya ditarik dari halaman rumah. Ia berteriak, memanggil-manggil nama Riana, tetapi tidak ada yang bisa membantunya. Sopir dan pengawal, yang juga karyawan Riana, hanya berdiri diam, enggan terlibat. Pukul 16, Riana tiba di rumah yang dulunya ia sebut miliknya. Rumah itu tampak sunyi, hanya ada sebuah van kecil yang ia sewa. Riana naik ke kamar utama. Ia hanya mengambil 3 koper, 1 berisi pakaian dan kosmetik penting, 1 berisi dokumen bisnis rahasia, dan 1 lagi berisi beberapa barang sentimental kecil, bukan dari Bima. Ia meninggalkan semua barang mewah, perhiasan, dan pakaian yang dibeli untuk Bima dan Nyonya Retno.
Mereka boleh memiliki pakaian itu, karena itu adalah satu-satunya yang tersisa. Riana berjalan menyusuri koridor rumah itu untuk terakhir kalinya. Ia mematikan semua listrik dan AC. Ia meletakkan kunci duplikat dan kartu akses rumah di meja dapur. Kemudian, ia mengirim pesan terakhir kepada Arya. Riana, rumah sudah kosong. Kunci ada di meja. Pastikan tim keamanan pembeli sudah di lokasi jam 17. Jangan biarkan siapapun masuk tanpa izin. Kirimkan surat cerai ke alamat ini. Riana menutup pintu rumah itu dan menguncinya. Ia tidak melihat ke belakang. Saat ia melaju dengan SUV-nya yang sederhana, ia tahu bahwa drama yang sebenarnya baru akan dimulai ketika Bima dan Lisa kembali dari bulan madu mereka ke rumah yang telah menjadi milik orang lain. Pukul 17.30, kemacetan Jakarta memuncak. Bima dan Lisa tiba di kawasan perumahan elit Pondok Indah, diantar oleh taksi online yang baunya apek, jauh dari aroma kulit mewah sedan hitamnya. Sepanjang perjalanan, Bima terus mengomel tentang malfungsi ban dan betapa tidak bergunanya Riana karena membiarkan kartu kreditnya diblokir di tengah bulan madu. Lisa, gundiknya yang kini menjadi istri kedua sah, tampak gelisah. Pikirannya dipenuhi kekecewaan karena fasilitas mewah Bima ternyata bisa terhenti secepat itu. Saat taksi berbelok menuju jalan di mana rumah mewah Riana berdiri, suasana aneh langsung menyelimuti. Rumah itu, yang biasanya terlihat terang dan megah dengan lampu taman yang otomatis menyala, kini tampak gelap dan sunyi. Nyonya Retno sudah menunggu di depan pagar, tampak kusut dan marah. SUV putihnya, yang ditarik paksa siang tadi, meninggalkan kekosongan di halaman depan. Bima, akhirnya kau datang, teriak Nyonya Retno begitu Bima dan Lisa keluar dari taksi. Lihat, mobilku ditarik. Mobilmu ditarik. Aku sudah mencoba semua kartu, tidak ada yang berfungsi. Riana gila itu pasti yang melakukannya. Bima, yang mencoba mempertahankan ketenangan, menatap gerbang. Gerbang otomatis itu sedikit terbuka, namun ada gembok baja baru yang dipasang di kuncian. Lebih mencurigakan lagi, dua pria bertubuh besar dengan seragam keamanan baru, yang tidak pernah Bima kenal, berdiri tegak di depan pintu utama, menghalangi akses masuk. Siapa kalian? Seru Bima, mencoba mendorong salah satu petugas keamanan itu, tetapi ia bahkan tidak bergeming. Ini rumah saya. Saya Bima, suami Riana. Petugas keamanan itu menatapnya dengan pandangan kosong dan dingin. Maaf, Bapak. Rumah ini bukan lagi milik Bapak. Kami disewa oleh pemilik baru. Berdasarkan surat perintah dari notaris, Bapak Bima dan Nyonya tidak diizinkan masuk ke dalam properti. Bima terperangah. Nyonya Retno histeris, menunjuk-nunjuk pintu. Pemilik baru? Apa maksudmu? Riana tidak pernah bilang apa-apa. Dia tidak bisa menjual rumah ini. Ini harta kami. Tepat pada saat puncak kekacauan itu, sebuah SUV sederhana berwarna abu-abu yang kontras dengan kemewahan jalan itu berhenti tepat di depan mereka. Pintu mobil terbuka dan Riana keluar. Ia mengenakan gaun sutra kerja berwarna navy, rambutnya tergerai, dan wajahnya tenang tanpa sedikit pun riasan. Ia tampak dingin, damai, dan mematikan. Dia bisa menjualnya, Tante. Suara Riana memecah keheningan. Nadanya datar, seolah sedang membaca laporan keuangan buruk. Karena rumah ini didaftarkan sepenuhnya di bawah PT Kirana Property, yang 100% milik saya. Kalian tidak memiliki klaim properti apapun di sini. Bahkan secara hukum, kalian hanyalah tamu yang tinggal atas dasar izin saya.
Bima menatap Riana, matanya membelalak, campuran antara kemarahan dan ketakutan yang baru disadari. Riana, kau gila. Kartu kredit, mobil, dan sekarang rumah? Apa-apaan semua ini? Lisa maju selangkah, dengan gaun bermerek yang kini tampak lusuh setelah perjalanan yang panjang. Kamu tidak bisa begini. Ini adalah rumah suamiku. Kami akan melaporkanmu atas pencemaran nama baik dan pencurian aset. Riana mengalihkan pandangannya dari Bima ke Lisa, tatapannya tajam. Pencurian aset? Saya melikuidasi aset saya sendiri, yang selama ini saya pinjamkan kepada seorang parasit, Nyonya Lisa. Dan pencemaran nama baik? Saya tidak perlu mencemarkan nama baik kalian. Ibu mertua saya sudah melakukannya sendiri di Facebook 4 hari lalu. Riana mengangkat sebuah amplop putih tebal dari tas tangannya dan melemparkannya ke kaki Bima. Amplop itu mendarat di kerikil halaman dengan suara pelan yang terasa seperti ledakan. Di dalam amplop itu ada 2 hal. Pertama, akta jual beli rumah ini. Sudah ditandatangani oleh saya, penjual, dan Tuan Darmawan, pembeli. Transfer dana sudah selesai. Anda tidak akan pernah bisa melangkahkan kaki ke dalam rumah ini lagi. Wajah Bima berubah menjadi pucat pasi. Ia membungkuk dan meraup amplop itu. Tangannya gemetar saat ia membaca sekilas judul dokumen itu. Dan yang kedua, lanjut Riana, suaranya naik sedikit, kini penuh otoritas. Adalah draft gugatan cerai dari saya. Saya yang menceraikan Anda, Bima, karena Anda telah melanggar undang-undang perkawinan, berpoligami tanpa izin tertulis dari istri pertama, yaitu saya. Pengacara saya juga sedang menyiapkan laporan ke kepolisian atas dugaan pemalsuan dokumen jika Anda berani mengajukan pembatalan pernikahan itu. Bima terhuyung mundur. Dia tidak pernah menyangka Riana akan bertindak sejauh ini dengan kecepatan dan legalitas yang sempurna. Ia mengira Riana akan menangis, memohon, atau menawarinya uang pisah yang besar. Ia tidak menyangka akan dihadapkan pada tembok hukum dan finansial yang ia sendiri tak punya kekuatan untuk merusaknya. Riana, jangan lakukan ini. Kita bisa bicara. Aku akan tinggalkan Lisa. Aku akan batalkan pernikahan itu. Bima memohon, kata-katanya penuh keputusasaan. Riana hanya memandang Lisa, yang kini menyadari bahwa suaminya, Bima, adalah seorang pecundang yang tidak memiliki apa-apa selain uang istrinya. Lisa langsung mundur ke belakang Bima. Sudah terlambat, Bima. Saya adalah seorang investor. Ketika sebuah proyek tidak lagi produktif dan merusak reputasi, saya melakukan likuidasi total. Anda adalah proyek yang gagal. Saya tidak ingin jejak, utang, atau kenangan tentang Anda melekat pada aset saya. Riana menoleh ke arah Nyonya Retno, yang kini hanya bisa menangis sesenggukan. Nyonya Retno, semua fasilitas hidup Anda, mobil, kartu, uang saku, berasal dari PT saya. Saya harap Anda menikmati kemewahan yang saya beli untuk Anda selama 10 tahun ini, karena kini Anda harus mencari nafkah sendiri. Riana memberi isyarat kepada petugas keamanan Darmawan yang dengan sigap menutup gerbang dan mengunci gembok baja baru itu. Saat ini, jam 17.45 sore. Saya harap Anda bertiga sudah mencari tempat menginap sebelum malam tiba. Jangan kembali ke sini. Selamat tinggal, Bima. Tanpa menunggu jawaban atau tangisan mereka, Riana berbalik, masuk kembali ke SUV-nya yang sederhana, dan melaju pergi. Bima, Lisa, dan Nyonya Retno ditinggalkan di pinggir jalan yang gelap, di depan rumah mewah yang dulu menjadi istana mereka, kini dikuasai oleh orang asing.
Setelan mahal Bima, gaun mewah Lisa, dan daster sutra Nyonya Retno kini tampak konyol. Mereka tidak punya tempat untuk tidur, tidak ada mobil untuk pergi, dan hampir tidak ada uang tunai yang tersisa. Mereka telah menjadi gelandangan, persis seperti yang Riana rencanakan. Malam itu turun dengan cepat di Pondok Indah, tetapi bagi Bima, Lisa, dan Nyonya Retno, kegelapan yang menyelimuti lebih dalam dari sekadar pergantian waktu. Mereka masih berdiri di pinggir jalan yang beraroma mewah, kini ditinggalkan oleh Riana dan dikelilingi oleh tatapan ingin tahu dari tetangga yang melintas. Gerbang rumah yang megah itu, yang kini dikunci rapat, terasa seperti mengejek kemalangan mereka. Bima adalah yang pertama keluar dari keadaan terkejut. Namun, alih-alih merencanakan langkah selanjutnya, ia melampiaskan amarahnya pada Lisa. "Ini semua salahmu." Bima membentak, wajahnya merah padam. Ia mengacungkan akta jual beli yang kusut. "Kenapa kau harus begitu memaksa kita menikah sekarang? Riana tidak akan pernah bertindak sekejam ini jika kita hanya berselingkuh biasa. Kau telah menghancurkan segalanya." Lisa, yang gaun bermereknya kini penuh debu jalanan, balas berteriak tak kalah histeris. "Salahku? Kau yang meyakinkanku bahwa Riana bodoh dan tidak tahu apa-apa. Kau yang bilang semua asetmu aman. Kau bilang rumah ini milikmu. Kau itu penipu, Bima. Kau tidak punya apa-apa selain uang Riana." Nyonya Retno duduk merosot di trotoar, memegangi dadanya yang sesak. "Diam. Kalian berdua diam. Aku tidak peduli siapa yang salah. Sekarang kita mau tidur di mana? Aku tidak punya uang untuk taksi lagi, dan aku lapar." Realitas menusuk lebih dalam daripada kemarahan. Mereka tidak punya tempat berlindung. Bima mengambil ponselnya, berharap ada sisa daya dan koneksi untuk menghubungi teman atau relasi. Ia mencoba menelepon 3 rekan bisnisnya, tetapi semua panggilannya masuk ke kotak suara. Semua orang di lingkaran sosialnya tahu Bima berhutang budi pada Riana. Begitu berita tentang gugatan cerai Riana menyebar di kalangan elit, semua relasi akan menjauhi Bima. Ia kini adalah proyek gagal yang menular. Dengan sisa uang tunai yang sangat minim, Bima akhirnya menemukan sebuah motel kumuh di daerah pinggiran kota yang jauh dari area elit. Tempat itu kotor, berbau, dan jelas tidak memiliki AC. Namun, itu adalah satu-satunya pilihan. Perjalanan ke sana terasa seperti perjalanan neraka. Mereka bertiga harus berdesakan di angkutan umum yang padat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bima merasakan panas dan bau keringat orang lain, sementara Lisa terus mengeluhkan sepatunya yang mahal rusak. Nyonya Retno, yang terbiasa hidup dilayani, menangis terseduh-seduh, membuat penumpang lain merasa terganggu. Sesampainya di motel, pertengkaran hebat kembali terjadi. "Bagaimana bisa kau sebodoh itu, Bima? Kau seorang manajer, kau seharusnya tahu tentang struktur aset perusahaan." Lisa menyerang, air matanya menetes merusak riasan mahalnya. "Aku tidak pernah harus mengurusnya. Riana yang mengurus semua. Dia bilang itu untuk efisiensi pajak." Bima membela diri, menyadari betapa naifnya ia selama ini. Ia hanya peduli pada gelar dan gaya hidup, mengabaikan fondasi finansial yang rapuh. Ia hanyalah boneka yang memamerkan kemewahan orang lain. Nyonya Retno terbaring di kasur yang bau apak, menggumamkan penyesalan. "Aku yang memposting di Facebook. Aku hanya ingin pamer betapa hebatnya anakku punya 2 istri. Aku yang menghancurkan kita semua." Kepanikan Bima mencapai puncaknya. Ia mencoba mengakses rekening banknya melalui aplikasi, hanya untuk menemukan bahwa saldo kedua rekeningnya nyaris nol,
persis seperti yang Riana dan Arya rencanakan. Ia mencoba meminjam dari beberapa teman yang tersisa melalui pesan singkat, tetapi tidak ada yang merespons. Reputasi sebagai suami kaya lenyap seiring dengan hilangnya kekayaan Riana. Keesokan harinya, realitas menjadi lebih brutal. Mereka harus meninggalkan motel karena Bima tidak mampu membayar untuk malam kedua. Mereka hanya membawa beberapa tas koper berisi pakaian mahal, yang kini menjadi beban alih-alih simbol status. Bima mencoba menjual jam tangan mewah pertamanya yang Riana berikan di pasar gelap, tetapi hanya dihargai 1/10 dari harga beli. Uang itu habis dengan cepat untuk makanan murahan dan obat-obatan untuk Nyonya Retno yang mulai batuk-batuk. Lisa, yang tak tahan lagi dengan kondisi itu, mengambil tindakan drastis. Ia mencoba menelepon Riana, memohon belas kasihan dan menawarkan untuk meninggalkan Bima asalkan Riana memberinya uang tutup mulut. "Jangan pernah berani menghubungi saya lagi, Lisa," suara Riana memotongnya dingin di telepon. "Saya sudah memasukkan Anda ke dalam gugatan cerai saya sebagai pihak yang terlibat. Setiap upaya kontak dengan saya akan dianggap sebagai pelecehan dan saya akan menyerahkannya kepada pengacara saya. Cari pekerjaan, Lisa. Ini adalah kesempatan Anda untuk belajar mandiri." Setelah telepon itu, Lisa semakin putus asa dan mulai menaruh dendam pada Bima. Ia menyadari ia telah ditipu oleh janji-janji kemewahan. Nyonya Retno, yang kesehatannya memburuk karena terus-menerus tidur di tempat yang tidak layak dan makan makanan cepat saji, terus merengek pada Bima. "Bima, kita tidak punya apa-apa lagi. Kenapa kau tidak mau menghubungi teman-temanmu yang dulu kau anggap sampah itu? Mereka mungkin bisa memberi kita tumpangan atau pekerjaan." Bima, dengan setelan jas lusuh yang tidak dicuci, duduk di halte bus, menutupi wajahnya dengan tangan. Dia telah kehilangan semuanya dalam 48 jam, bukan karena bencana alam, tetapi karena satu unggahan Facebook dan kebodohan arogansinya sendiri. Mereka bertiga, yang dulunya adalah simbol kemewahan Jakarta, kini terjebak di pinggiran kota, terpaksa berjuang untuk bertahan hidup. Satu-satunya uang yang mereka miliki adalah hasil penjualan barang-barang mewah Riana yang terbuang. Mereka telah resmi menjadi gelandangan, bukan di jalanan, tetapi di antara orang-orang yang dulu mereka pandang rendah. 1 bulan telah berlalu sejak Bima, Lisa, dan Nyonya Retno berdiri di depan gerbang Pondok Indah, menyaksikan pintu kehidupan mereka tertutup rapat. Musim kemarau berganti dengan hujan lebat, dan kemewahan yang mereka nikmati kini menjadi ingatan yang menyakitkan. Mereka kini tinggal di sebuah kamar kontrakan sempit di Gang Sempit Jakarta Timur, jauh dari hiruk-pikuk dan gemerlap kota. Kamar itu pengap, berbau apek, dan hanya cukup untuk menampung 1 kasur busa tipis dan tumpukan koper bermerek yang ironisnya kini hanya berfungsi sebagai bangku. Realitas baru ini paling menghantam Bima. Ia yang terbiasa menandatangani cek, kini harus berjuang untuk membayar sewa harian yang murah. Uang tunai dari penjualan jam tangan mewah Riana telah lama habis, digunakan untuk biaya pengobatan Nyonya Retno dan makan instan. Bima mencoba melamar pekerjaan. Dengan gelar sarjana manajemen dan riwayat kerja sebagai manajer investasi, padahal hanya manajer uang Riana, ia menargetkan posisi direktur atau kepala departemen. Namun, setiap wawancara berakhir dengan kegagalan yang memalukan. Pewawancara melihat resume Bima yang dipoles dan kemudian melihat tanggal lahir perusahaan fiktif miliknya, PT Bima Jaya. "Maaf, Bapak Bima," kata seorang HRD perusahaan properti besar. "Melihat rekam jejak Anda yang sangat mengandalkan modal Ventura dari PT Kirana Properti milik Nyonya Riana, kami khawatir Anda tidak memiliki pengalaman hands-on yang diperlukan untuk posisi ini. Terlebih lagi, berita perceraian Anda dan likuidasi aset sangat cepat,
itu menunjukkan kurangnya manajemen risiko finansial pribadi yang serius. Bima terkejut. Reputasi Riana tidak hanya mengambil asetnya, tetapi juga merusak kredibilitas profesionalnya. Semua orang tahu, Bima hanya berkuasa karena Riana. Tanpa Riana, ia hanyalah pria berusia 40-an dengan keterampilan praktis nol. Sementara Bima frustrasi, situasi di kontrakan semakin memburuk. Lisa dan Nyonya Retno, perpecahan internal. Lisa, yang tidak tahan dengan kondisi hidup yang kotor dan serba kekurangan, mulai menjual barang-barang miliknya di media sosial. Tas, sepatu, dan perhiasan yang ia beli dengan kartu kredit Riana kini dijual dengan harga sangat murah. Namun, uang itu tidak bertahan lama. Kau menghabiskan uang ini hanya untuk membeli makanan aneh yang mahal. Kita harus hemat, teriak Bima suatu malam, marah melihat Lisa memesan makanan tak keawai seharga 100.000. Aku tidak bisa makan nasi dengan sambal setiap hari. Aku sudah menjual tas kesayanganku, Bima. Kau yang harus mencari uang, bukan aku. Kau suamiku, balas Lisa. Air matanya kini muncul bukan karena kesedihan, melainkan karena frustrasi dan amarah. Di sudut ruangan, Nyonya Retno batuk-batuk. Kondisi fisiknya benar-benar menurun. Ia yang selalu makan makanan organik dan hidup dalam ruangan ber-AC kini kesulitan bernapas di udara pengap. Penyesalan terbesarnya, postingan Facebook itu, selalu menghantuinya. Ia terus menyalahkan dirinya sendiri dan juga Lisa, gundik yang membawa bencana. Kau wanita pembawa sial. Kalau bukan karena kau, Bima tidak akan meninggalkan Riana. Riana itu kaya raya, dia bisa membiayai kita seumur hidup. Sekarang lihat kita. Gelap, kotor, dan aku akan mati di tempat kumuh ini, ratap Nyonya Retno. Lisa memutar mata. Aku pembawa sial? Siapa yang memposting foto itu, Tante? Anda yang menyombongkan diri. Anda yang ingin menjatuhkan Riana, tapi malah menjatuhkan diri sendiri. Bima, yang mendengar pertengkaran ibu dan istrinya, merasa dirinya hancur berkeping-keping. Ia tidak bisa melindungi siapapun, termasuk dirinya sendiri. Upaya putus asa. Pada puncaknya keputusasaan, Bima terpaksa mencari pekerjaan kasar. Ia mencoba menjadi sopir taksi online, tetapi mobilnya telah ditarik Riana. Ia mencoba melamar pekerjaan sebagai pelayan di kafe, tetapi selalu ditolak karena dianggap overqualified dan memiliki riwayat hidup yang mencurigakan. Akhirnya, Bima mendapatkan pekerjaan sambilan sebagai petugas keamanan malam di sebuah ruko kecil. Gaji yang ia terima hanya cukup untuk membayar sewa mingguan dan membeli mie instan. Malam harinya, Bima duduk di pos keamanan yang dingin. Ia mengenakan seragam lusuh, jauh dari setelan Armani yang biasa ia pakai. Ia membuka dompetnya, hanya ada beberapa lembar uang kertas kusut. Ia teringat bagaimana dulu ia bisa menghabiskan uang sebesar itu hanya untuk sekali makan siang. Nyonya Retno harus dibawa ke puskesmas karena demam tinggi. Biaya pengobatan gratis, tetapi Bima harus mengantre selama berjam-jam, diapit oleh orang-orang yang dulu tidak pernah ia sapa. Dalam antrean itu, ia melihat sekilas pantulan dirinya di jendela. Pria yang tampak lebih tua 10 tahun, dengan mata cekung dan pakaian yang tidak terawat. Ia berpikir tentang Riana. Bagaimana Riana bisa begitu cepat dan kejam? Ia tidak mengerti. Bagi Bima, Riana telah menjadi wanita tanpa hati. Namun, ia gagal menyadari bahwa bagi Riana, dia hanyalah entitas bisnis yang harus dilikuidasi. Cinta, kesetiaan, dan pengorbanan Riana selama 10 tahun telah dibayar dengan penghinaan di Facebook. Dan balasan Riana,
Sebulan kemudian, jauh lebih mematikan daripada yang bisa Bima bayangkan. Di tengah malam yang dingin, Bima merenungkan keputusannya. Ia telah memilih Lisa, sebuah trofi yang ia pikir bisa ia miliki secara permanen. Tetapi trofi itu hanya berkilau karena pangkalan emas Rihanna. Ketika pangkalan itu dicabut, trofi itu jatuh, retak, dan berubah menjadi beban. Ia tidak tahu apa yang Rihanna lakukan sekarang. Ia hanya tahu bahwa Rihanna telah memenangkan perang ini dengan keunggulan telak, meninggalkan mereka bertiga untuk tenggelam dalam pusaran kemiskinan yang dingin dan gelap. Langit Jakarta sore itu berwarna jingga pekat, campuran polusi dan senja yang menyedihkan. Pukul 18, jam sibuk di Jalan Sudirman, di mana kemewahan bertemu dengan realitas keras ibu kota. Di halte bus tua yang penuh sesak, Bima berdiri tegak di antara kerumunan pekerja yang baru pulang. Wajahnya kelelahan. Ia mengenakan seragam petugas keamanan yang lusuh, pin namanya sudah hilang, dan sepatunya yang dulu mengilap kini berdebu. Ia baru saja menyelesaikan shift siang dan harus bergegas kembali ke kontrakan kumuh untuk memberi makan ibu dan istrinya, sebelum ia kembali untuk shift malam. Nyonya Retno duduk di bangku beton halte, terbungkus selendang tebal yang ia gunakan untuk menutupi batuknya yang kronis. Lisa, yang berdiri di sebelahnya, tampak paling menyedihkan. Ia masih mempertahankan pakaian mahalnya, blus sutra dan celana desainer, tetapi semuanya terlihat kusut, tidak terawat, dan kontras dengan lingkungan sekitar. Keindahan Lisa, yang dulu menjadi daya tarik utamanya bagi Bima, kini tampak pudar dan menambah kesan putus asa. Mereka sedang menunggu bus kota yang sangat murah, tujuan mereka adalah rumah petak di pinggiran. Tiba-tiba, Bima merasakan dorongan yang familiar dari keramaian di belakangnya. Ia menoleh, dan pandangannya membentur sesuatu yang mengkilap dan tak terjangkau, antrean mobil mewah yang terhenti oleh lampu merah. Di barisan paling depan, sebuah SUV hitam metalik dengan kaca film gelap dan tampak baru berhenti tepat di depannya. Meskipun kacanya gelap, Bima bisa melihat siluet pengemudi yang duduk elegan di dalamnya. Saat ia memicingkan mata, jantung Bima mencelos. Di kursi kemudi, Rihanna duduk sendirian. Ia terlihat sempurna. Rambutnya kini dipotong pendek dan modern, membingkai wajahnya yang tirus dan menenangkan. Ia mengenakan blazer berwarna ivory dengan potongan yang tajam, tampak powerful dan bebas. Di tangan kirinya, ia memegang mug kopi dari sebuah kafe premium, dan di pergelangan tangannya, ia memakai jam tangan yang limited edition yang Rihanna sendiri berikan padanya dulu. Tidak ada Bima, tidak ada drama, hanya ada kedamaian dan kesuksesan yang memancar darinya. Bima terpaku, seolah disambar petir. Selama sebulan ini, ia mencoba membuang Rihanna dari pikirannya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa Rihanna pasti juga menderita setelah kehilangan pernikahan, meskipun ia memenangkan aset. Tapi di sini, Rihanna tampak seolah-olah baru saja kembali dari retret spiritual yang paling mahal, tanpa beban sehelai pun. Ia menatap Rihanna, rasa iri, penyesalan, dan kemarahan bercampur menjadi satu. Wajahnya yang kotor dan lelah tercermin di kaca mobil Rihanna. Nyonya Retno, yang menyadari keheningan Bima, ikut mendongak. Ia melihat Rihanna, dan tangannya langsung menutup mulutnya. Ya Tuhan! Rihanna! Rihanna, yang awalnya tampak fokus pada lalu lintas, perlahan menoleh ke kanan. Tatapannya yang dingin dan tenang, tanpa emosi sedikit pun, bertemu dengan pandangan Bima. Di antara dentuman klakson dan kebisingan kota, keheningan menyelimuti mereka berdua. Bima berharap Rihanna akan menunjukkan sedikit rasa sakit, sedikit penyesalan, atau bahkan sedikit amarah. Tetapi Rihanna tidak menunjukkan apa-apa. Ia hanya melihat Bima,
yang kini berprofesi sebagai petugas keamanan lusuh, berdiri bersama ibu dan istri barunya yang sama-sama tampak putus asa. Riana hanya membiarkan tatapan itu berlangsung selama 3 detik yang terasa seperti keabadian. Kemudian, dengan gerakan yang sangat kecil dan final, Riana sedikit memiringkan kepalanya, sebuah anggukan singkat yang bukan berarti sapaan, melainkan sebuah tanda perpisahan terakhir. Sebuah pengakuan dingin bahwa saya melihat Anda. Dan sekarang, saya sudah selesai dengan Anda. Nyonya Retno, yang berteriak kecil, mencoba bangkit dan menghampiri mobil itu. Riana, tunggu. Tolong. Kami butuh bantuan. Namun, saat itu, lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Tanpa menoleh kembali, Riana menekan pedal gas. SUV hitam itu melaju dengan mulus, meninggalkan Bima, Lisa, dan Nyonya Retno di halte bus. Mobil itu menghilang dengan cepat di antara mobil-mobil lain, seolah-olah Riana tidak pernah ada di sana, seolah-olah pertemuan itu hanyalah sebuah mimpi buruk yang sangat nyata bagi Bima. Bima tersadar, dipicu oleh kepanikan ibu mertuanya. Riana, tunggu. Ia menjatuhkan tas lusuhnya dan mulai berlari, berusaha mengejar mobil yang sudah jauh di depannya. Ia berlari sekuat tenaga, setelan seragam keamanannya yang tidak pas terasa mencekik. Ia berlari bukan karena ingin memohon kembali, tetapi karena dia menyadari Riana adalah satu-satunya kesempatan yang tersisa untuk keluar dari penderitaan ini. Ia berlari mengejar kekayaan yang telah ia sia-siakan. Jarak antara Bima dan SUV Riana semakin lebar. Mobil itu tidak melambat, tidak berbelok, dan tidak memberikan peluang sedikit pun. Akhirnya, Bima tersandung di trotoar yang tidak rata, terengah-engah dan berlutut, menyaksikan Riana menghilang sepenuhnya dari pandangannya. Lisa dan Nyonya Retno menghampirinya, keduanya menangis histeris. Dia lihat kita, Bima. Dia lihat kita, ratap Nyonya Retno. Dia tidak peduli. Dia pergi begitu saja. Bima hanya bisa menatap jalanan yang sibuk, dadanya sakit bukan hanya karena lari, tetapi karena kesadarannya menampar, Riana tidak marah. Riana sudah tidak merasakan apa-apa. Itu adalah balas dendam terburuk, pengabaian total. Ia menyadari Riana telah melikuidasi mereka dari kehidupannya sama seperti ia melikuidasi aset-aset perusahaannya. Kisah lama telah usai. Riana telah menutup buku itu. 4 bulan setelah pertemuan dingin di lampu merah dan 2 minggu sejak dokumen perceraian ditandatangani, Riana duduk di kursi kantor barunya. Kantor ini bukan lagi ruang kerja yang mewah di gedung lama PT Kirana Property, melainkan sebuah ruang terbuka yang didominasi kaca di gedung perkantoran startup teknologi di Kuningan. Lingkungan yang lebih gesit, lebih muda, dan lebih real, mencerminkan identitas Riana yang sebenarnya, jauh dari citra sosialita yang dipaksakan. Perceraian itu menjadi berita utama singkat di majalah bisnis, tetapi hanya sebatas berita likuidasi properti yang cepat. Tidak ada yang benar-benar tahu drama di baliknya. Riana memastikan Bima tidak memiliki platform untuk berbicara. Riana menatap cincin kawin di jari manis kirinya. Ia melepaskannya, membiarkan cahaya menembus logam mulia itu, lalu memasukkannya ke dalam sebuah kotak beludru kecil. Cincin itu tidak membawa rasa sakit, hanya kesadaran akan kekosongan. Hari itu juga, ia meminta asistennya menjual cincin itu dan menyumbangkan hasilnya ke Yayasan Pendidikan Anak-anak. Ia tidak ingin menyimpan sehelai benang pun yang mengingatkannya pada masa lalunya. Likuidasi kenangan. Setelah rumah utama terjual, Riana pindah ke sebuah loft sederhana di pusat kota. Meskipun sederhana, tempat itu adalah miliknya sendiri, tanpa jejak campur tangan, asumsi, atau arogansi Bima.
dia melakukan pembersihan total. Lukisan mahal yang Bima pilihkan karena dianggap berkelas dijual di lelang. Pakaian yang ia beli hanya untuk menemani Bima ke pesta gala didonasikan. Setiap barang yang ada di sekitarnya kini dipilih berdasarkan fungsinya, bukan simbol status yang konyol. Dia menyadari bahwa kebebasan finansial yang ia kejar selama ini telah menjadi penjara. Ia membiarkan uang menjadi kompensasi untuk pengabaian emosional Bima. Sekarang, dengan uang yang utuh dan hati yang sembuh, ia menemukan kedamaian sejati. Balas dendamnya telah berhasil, tetapi itu hanyalah tindakan bedah yang memotong kanker. Perjuangan sejati adalah membangun kembali dirinya sendiri. Fokus baru dan koneksi sejati. Rihanna mengalihkan seluruh energinya ke proyek bisnis terbarunya, platform edukasi teknologi untuk wanita pedesaan. Sebuah proyek yang penuh tantangan, berdampak sosial, dan sama sekali tidak menarik bagi Bima. Suatu malam, Rihanna menghadiri konferensi investor di Singapura. Di sana, ia bertemu dengan Aris, seorang pengembang perangkat lunak dari Bandung yang dikenal karena idealismenya dan fokusnya pada dampak sosial. Aris sama sekali tidak mengenali Rihanna sang sosialita atau pewaris, melainkan Rihanna, sang CEO yang bersemangat tentang teknologi. Mereka berbicara panjang lebar, bukan tentang harga properti atau saham, tetapi tentang algoritma dan aksesibilitas digital. Aris tidak terintimidasi oleh kekayaan Rihanna, juga tidak tertarik pada drama masa lalunya. Dia tertarik pada kecerdasannya. Anda memiliki visi yang luar biasa, Rihanna, kata Aris suatu sore saat mereka rapat di Jakarta. Biasanya, orang yang mencapai tingkat kekayaan Anda hanya memikirkan margin keuntungan. Anda justru memikirkan perubahan struktural. Rihanna tersenyum, senyum yang tulus, bukan senyum yang ia gunakan untuk bernegosiasi. Saya sudah menghabiskan 10 tahun hidup saya untuk keuntungan margin. Sekarang, saya ingin margin yang saya raih berdampak nyata. Saya sudah bebas dari parasit yang menguras energi saya. Aris menatapnya dengan kekaguman yang jelas. Siapapun parasit itu, mereka pasti idiot karena telah melepaskan Anda. Rihanna hanya tertawa, tawa yang ringan dan tanpa beban. Aris tidak tahu siapa Bima, dan Rihanna tidak merasa perlu untuk menjelaskan. Untuk pertama kalinya, ia merasa dihargai karena siapa dirinya dan apa yang ia lakukan, bukan karena apa yang ia miliki atau siapa suaminya. Kemenangan sejati. Rihanna akhirnya menyadari bahwa balas dendamnya bukanlah kemenangan yang sesungguhnya. Kemenangan sesungguhnya adalah ketika ia bisa melihat Bima di lampu merah, kotor dan putus asa, dan tidak merasakan apa-apa. Tidak ada amarah, tidak ada kesedihan, bahkan tidak ada kepuasan. Hanya ada kekosongan, seperti melihat patung yang rusak di museum. Ia menutup laptopnya, menyelesaikan draft perjanjian investasi untuk proyek barunya. Proyek ini akan memakan waktu bertahun-tahun, penuh risiko, tetapi penuh makna. Ia menyandarkan punggungnya ke kursi dan melihat pemandangan kota di malam hari. Lampu-lampu berkelip di gedung-gedung tinggi, di antaranya pasti ada lampu di kamar kontrakan Bima. Ia tahu Bima, Lisa, dan Nyonya Retno masih berjuang, terperangkap dalam kemiskinan yang ia ciptakan. Namun, ia tidak lagi memikirkannya. Bima telah memberinya pelajaran terpenting dalam hidupnya, bahwa kekuatan terbesar bukanlah pada aset yang Anda miliki, tetapi pada kemampuan Anda untuk memutus hubungan dengan racun dan membangun kembali hidup Anda dari nol, bahkan ketika Anda memiliki segalanya. Rihanna mengangkat muk kopinya, bersulang kecil untuk dirinya sendiri. Babak ini telah usai. Ia adalah Rihanna, sang CEO, dan ia akhirnya menemukan kedamaian dalam kebebasan.
1 tahun telah berlalu sejak Riana melikuidasi kehidupannya yang lama. Jakarta telah melalui 1 siklus penuh, dari kemarau panjang hingga hujan lebat, dan Riana telah melewati periode itu dengan pembangunan yang sama intensnya dengan musim. Kantor Riana, yang kini menjadi markas perusahaan edtech barunya, terasa hidup. Platform edukasi untuk wanita pedesaan yang ia gagas di bab 9 baru saja mendapatkan putaran pendanaan besar dari investor internasional, mengukuhkan posisinya bukan hanya sebagai seorang pewaris, tetapi sebagai inovator sejati di bidang sosial teknologi. Siang itu, Riana duduk di meja kerjanya yang bersih, dikelilingi oleh tim muda yang bersemangat. Ia tidak lagi mengenakan perhiasannya mencolok, kekuatan kini memancar dari caranya berbicara, ide-idenya, dan tatapannya yang jernih. Ponselnya berdering. Itu adalah Arya, pengacara kepercayaannya. Setelah gugatan cerai disahkan, Arya masih ditugaskan untuk tugas terakhir, memastikan tidak ada lagi jejak Bima dan keluarganya yang tersisa. Riana, saya menelepon untuk memberikan laporan final, ujar Arya. Sudah setahun, Arya. Saya harap ini benar-benar final, jawab Riana tenang, sambil membalik halaman laporan keuangan perusahaannya. Ini final. Gugatan cerai sudah tuntas, tanpa banding dari pihak Bima. Mereka tidak mampu membayar biaya pengacara lagi. Mengenai Bima dan keluarganya, kami menemukan tempat tinggal mereka. Riana diam, menunggu. Ia tidak merasakan lonjakan kegembiraan atau kepuasan, hanya rasa ingin tahu yang dingin, seperti ingin mengetahui hasil survei pasar yang sudah usang. Mereka berpindah-pindah selama 6 bulan. Sekarang, mereka tinggal di rumah petak di pinggiran Bekasi. Bima bekerja sebagai petugas keamanan, kadang-kadang sebagai pengemudi ojek online dengan sewa motor harian. Nyonya Retno kondisinya memburuk, terpaksa mendapat bantuan kesehatan dari lingkungan sekitar. Lisa, dia sudah meninggalkan Bima. Dia kembali ke kota asalnya, bekerja sebagai kasir minimarket. Komunikasi mereka putus total sejak 3 bulan lalu. Jadi, Lisa akhirnya menyadari bahwa Bima, tanpa uang Riana, tidak berharga. Nyonya Retno telah membayar harga termahal untuk kesombongannya. Dan Bima, sang manajer investasi, berakhir sebagai pekerja kasar yang rentan. Apakah ada tuntutan hukum lanjutan atau permintaan bantuan? Tanya Riana. Bima mengirimkan 1 surat tangan melalui kurir bulan lalu. Isinya permohonan maaf dan permohonan pinjaman uang untuk biaya pengobatan ibunya. Dia menjanjikan akan mengembalikannya dengan mencicil, kata Arya. Riana hanya menatap keluar jendela, melihat Jakarta yang berputar di bawah kendalinya. Ia ingat bagaimana Bima tidak pernah menunjukkan empati sedikit pun selama 10 tahun pernikahan mereka, bagaimana ia menggunakan uangnya seolah itu adalah haknya, dan bagaimana ia mengkhianatinya secara publik. Arya, kata Riana, suaranya tegas. Tolak permohonan itu. Saya tidak berbisnis dengan pihak yang tidak kredibel dan tidak produktif. Beritahu dia bahwa kompensasi 10 tahun hidup saya sudah saya ambil dalam bentuk kebebasan. Baik, Riana. Tugas saya selesai, tutup Arya, terdengar lega. Riana menutup telepon, lalu mengambil kotak bludru kecil yang selama setahun ini ia simpan di lacinya. Kotak itu berisi cincin kawinnya. Ia membukanya, melihat kilaunya yang kini terasa asing, lalu menutupnya kembali. Ia bangkit dari kursi, berjalan menuju tempat sampah stainless steel di sudut ruangan, dan menjatuhkan kotak bludru itu ke dalamnya. Tidak ada upacara, tidak ada perpisahan dramatis. Cukup sebuah tindakan pembuangan sampah yang tuntas. Riana kembali ke mejanya, membuka laptop, dan melanjutkan pekerjaan.
Dia melihat ke layar, di mana ribuan wanita pedesaan telah mulai belajar coding dan literasi digital melalui platformnya. Kemenangannya bukanlah ketika Bima jatuh, melainkan ketika kejatuhan Bima tidak lagi penting. Rihanna akhirnya memahami bahwa kebebasan sejati bukanlah memiliki kekayaan, tetapi memiliki kekuatan untuk memutuskan, membersihkan, dan membangun kembali hidupnya sesuai visinya sendiri, tanpa ada parasit yang menggerogoti energi dan nilainya. Ia adalah arsitek tunggal dari masa depannya. Babak lama telah tertutup, dan Rihanna kini menatap terang pada babak baru yang penuh makna dan kendali.